Assalamualaikum, selamat datang di Journey Aku. Hari ini aku berangkat magang kayak biasanya. Aku menjalani rutinitas magang ya kayak hari-hari sebelumnya, cuman bedanya kali ini tuh badan lagi nggak enak. Energi tuh kayak di angka 30%. Karena hari ini tuh adalah hari pertama aku sebagai ya selayaknya wanita yang selalu kedatangan tamu ya setiap bulannya. Jadi sekarang tuh pinggang rasanya kayak sakit. Rasanya tuh pengen rebahan. Tapi itu nggak bisa aku lakuin karena ini udah bukan kayak kuliah lagi yang kalau misalnya nggak masuk, ya dosen bodo amat gitu kan. Terus juga di saat kayak gini tuh yang bikin lucu justru di hari yang dimana badan lagi nggak stabil, hormon lagi naik turun, mood gampang kepancing, hal-hal kecil tuh jadi kayak terasa besar dari biasanya gitu, kayak semuanya kayak ngeselin aja. Selalu ada momen dimana aku tuh ngerasa lebih sensitif, ada momen dimana respon orang tuh kayak lebih nyentil dari biasanya gitu, padahal mungkin ya itu sebenarnya biasa aja. Dan dari situ aku sadar, oh mungkin ini bukan soal kerjaan aja, ini soal aku bisa nggak ya tetap profesional meskipun kondisi lagi nggak ideal. Karena di tempat magang tuh kalau aku nggak fokus, kalau aku kebawa emosi, kalau aku males respon, itu bukan ngaruh ke aku aja, tapi itu ngaruh ke satu tim. Kalau aku telat, orang lain bisa ikut telat. Kalau aku nggak beres, kerjaan orang lain juga bisa ketahan gitu. Karena apalagi aku kan sebagai UI UX designer yang dimana kerjanya itu di awal banget, proses desain yang awal banget sebelum ke bagian front end, sebelum ke bagian back end. Jadi benar-benar kalau misalnya aku nggak selesai, kerjaan lain itu juga nggak selesai. Makanya ngaruh banget ke satu tim. Dan disinilah aku jadi makin sadar bahwa kuliah itu sama magang benar-benar beda. Kalau di kuliah, setiap kali aku capek, setiap kali aku nggak mood, ya paling dampaknya ke diri sendiri aja gitu kan. Sedangkan di sini, di tempat magang, ya kita kerja bareng, kita saling tergantung satu sama lain. Jadi di sini aku benar-benar belajar bahwa aku harus profesional. Hari ini aku ngerasain banget bahwa jadi profesional itu bukan soal kelihatan kuat terus, tapi soal bisa ngontrol diri. Bisa milih untuk jawab dengan tenang walaupun lagi pengen kesel. Bisa tetap dengerin revisi tanpa defensif. Bisa pisahin mana emosi pribadi dan mana yang tanggung jawab. Dan jujur itu nggak gampang, apalagi sebagai perempuan. Pasti ada hari-hari tertentu di mana badan dan hormon tuh kayak lagi nggak sinkron sama pikiran. Seperti yang aku alami sekarang kayak gini. Tapi ya dunia kerja nggak bisa berhenti cuman karena kita lagi nggak enak badan atau lagi sensitif. Kayak di sini sekarang aku tuh lagi nahan sakit. Otak aku tuh jadi ngebleng kayak nggak bisa mikir lagi, kayak kosong gitu, karena semuanya tuh kayak teralihkan sama perut yang sakit, sama pinggang yang ya Allah, rasanya gini ya jadi perempuan tuh. Kadang aku juga ngerasa lebay banget cuman gini doang, tapi ya kalau misalnya lagi sakit, bener-bener yang sakit banget tuh ya sakit. Apalagi aku tuh sebenarnya bisa ditandai sih, kalau misalnya di bulan ini aku lagi banyak pikiran, fix pasti aku akan ngerasain sakit. Tapi kalau misalnya aku enjoy, aku lagi gak stres, gak banyak pikiran, ya aku bakal biasa aja, bakal sakitnya tuh ya yang biasa gitu, gak yang sakit banget. Tapi kali ini karena ya banyak tuntutan kerjaan sih, jadinya lumayan kerasa sakitnya. Dan ini membuat aku berpikir kenapa ya perempuan itu hormonnya diciptain kayak gini. Dan aku berpikir, wah hebat banget ya para ibu di dunia ini yang yang haid aja kayak gini sakitnya udah masya Allah banget, apalagi nanti melahirkan. Aku nggak bisa membayangkan sih, astagfirullah ya Allah, masya Allah. Jujur aku takut, masih belum kepikiran untuk kesana, jadinya
Aku nggak bisa membayangkan sih, aku bener-bener salut sama ibu di dunia yang berhasil melahirkan seorang anak yang segede itu, brojol dari. Aku terima kasih sih sama ibu aku yang udah melahirkan aku, yang udah berjuang menahan sakit, ngelahirin aku. Itu wah, perjuangan yang luar biasa banget sih. Oke, balik ke topik. Jadi di sini itu aku belajar bahwa meskipun keadaannya tuh kayak gini, tapi aku harus tetap profesional karena ya tetap ada meeting, tetap ada revisi, tetap ada deadline yang menunggu. Jadinya mau nggak mau ya tetap lanjut, tetap jalani kerjaan ini gitu. Kayak gini tuh aku jadi keinget wejangannya Mbak Ana sebelum aku berangkat ke Malang untuk magang. Waktu itu Mbak Ana tuh bilang, kalau di tempat kerja itu kita nggak hidup sendiri, jadi kita nggak boleh egois, kita tuh harus pasang wajah yang tetap senyum, menjaga ekspresi. Karena tuh jujur ya, aku tuh kalau kata orang rumah, aku tuh kalau lagi bad mood, lagi hormonnya nggak baik, itu tuh aku ketara banget dari wajah, kayak langsung cemberut, langsung kayak tekuk muka gitu. Dan itu aku diwejangin, dibilangin kalau misalnya di tempat kerja nggak bisa kayak gitu. Dan ya emang aku harus ngontrol diri, nggak bisa seenaknya masang ekspresi, karena nggak enak juga ya kalau misalnya kita lagi diskusi terus nggak ada angin, nggak ada hujan, aku nekuk muka, bad mood, cemberut, kan gak enak ya, jadi ngerusak suasana diskusi itu. Jadinya benar-benar harus ngontrol diri. Dan di sini aku sadar ternyata itu magang bukan cuma ngajarin aku skill teknis, bukan cuma soal desain kerjaan atau pengalaman CV aja, tapi juga ngajarin aku dewasa. Ngajarin aku bahwa profesional itu artinya tetap hadir sepenuhnya, bahkan saat diri sendiri lagi setengah. Dan mungkin ini pelajaran paling berat, tapi juga paling penting. Makanya hari ini mungkin aku nggak jadi versi paling produktif dari diri aku, tapi aku tetap datang, tetap ngerjain, dan tetap berusaha stabil. Dan itu buat aku udah salah satu bentuk tanggung jawab, dan semoga kedepannya aku bisa jauh lebih baik lagi dalam hal ini. Oke deh, gini aja story journey aku. Tapi sebelum aku akhiri, aku mau menjawab sebuah pertanyaan. Kadang tuh, nggak kadang sih, tapi sering banyak yang bilang, yang tanya, kenapa aku manggilnya itu Mbak Ana, Mas Dwi. Tadi kan aku sempat nyebut Mbak Ana gitu kan. Pasti nanti akan banyak yang tanya, why, mengapa aku kok manggilnya Mbak Ana, Mas Dwi gitu. Jadi di sini aku mau jawab. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya ada yang gak berkenan, karena emang itu mungkin bakal merusak silsilah keluarga atau mungkin bisa membuat kebingungan gitu kan. Cuman ya gimana lagi ya, aku udah hidup sama Mas Dwi itu sejak aku kecil. Emak bapak, aku tahu emak bapak itu adalah nenek kakek aku, Mas Dwi itu pak le aku, om. Tapi dikarenakan aku sejak kecil itu udah diasuh oleh nenek kakek aku, dan selayaknya anak kecil itu pasti selalu ngikut apa yang orang sekitar kita itu ucapkan gitu kan. Nah, jadi kebiasaan aku nyebutin nenek kakek aku, ya aku niru Mas Dwi dengan sebutan emak bapak. Dan dikarenakan aku nyebutnya itu dengan emak bapak, ya aku nyebutnya Mas Dwi itu sebutan dengan Mas, bukan Pak Le. Karena ya Mas Dwi sendiri sih yang mau disebut Mas, gak mau Pak Le. Karena katanya terlalu tua gitu kalau misalnya Pak Le atau Om. Karena juga waktu kecil kita kan hidup 24 jam bersama. Aku tuh selalu ngikutin Mas Dwi kemanapun Mas Dwi pergi. Kayak selalu ngintil gitu loh. Jadinya orang-orang tuh kadang mikir, nganggep aku tuh ya sebagai adiknya. Kita tuh dianggap kayak adik kakak. Meskipun aku tahu Mas Dwi itu adalah Pak Le aku atau Om aku. Jadi dari situ tuh ya udah terbangun kebiasaan atau habit yang manggilnya tuh Mas, bukan Om atau Pak Le. Dan dikarenakan aku manggilnya Mas dan Pak Le, otomatis istrinya pun aku panggil Mbak, bukan Tante gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nyuruh aku untuk ganti sebutan panggilan itu, rasanya bakal aneh sih. Jadi aku mohon maaf ya kalau
bagi yang gak berkenan. Oke deh, gini aja journey aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih teman-teman yang udah setia sama channel ini, yang udah selalu nungguin video-video aku. Jangan bosen-bosen untuk selalu melihat perjalanan aku ya. Oke, see you di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di journey berikutnya.